Semua orang bisa entry, tapi nggak semua orang punya alasan kenapa dia entry. Di video sebelumnya kita sudah bahas 3 parameter dasar dalam membangun metode trading. Tapi ada satu pertanyaan penting yang pasti muncul. Kalau semua itu sudah ada, terus di mana tepatnya saya harus entry, di mana saya harus cut loss, dan di mana target profit itu yang masuk akal. Di video ini saya akan tunjukkan cara menentukan entry, stop loss, dan take profit yang logis. Bukan karena feeling, bukan karena nebak, tapi karena ada datanya. Tapi ingat, menentukan titik itu saja belum cukup. Di akhir video kita harus membuktikan bahwa metode itu harus diuji dengan backtest dan data statistik. Lalu bagaimana caranya? Berikut ini. Maka setelah memenuhi syarat, kita eksekusi sebuah entry. Kita entry-nya menggunakan sistem reversal, yaitu pembalikan. Jadi dalam double bottom saya menggunakan pembalikan, yaitu saya entry di atas B1 bisa 20 pips atau 30 pips. Nah, ini bisa diatur. Kemudian jarak TP-nya berapa dan jarak SL-nya berapa, ini juga diatur. Bisa risk-reward ratio RR-nya misalnya mau 1:2. Nah, saya mengasumsikan misalnya nih SL-nya 250 pip, di sini adalah 300 pip. Begitu juga ketika terjadi double top, saya juga menentukan entry di di top kedua persis, atau juga bisa digeser ke bawah, misalnya seperti itu. Kemudian TP-nya juga, yaitu misalnya 300 pip, SL-nya 250 pip. Di sini juga terjadi pola double bottom, yaitu saya juga menentukan titik entry buy maupun sell. Nah, agar metode ini yang sudah kita tentukan ini itu mau kita gunakan atau tidak, lakukan backtest. Setelah lakukan backtest, maka dilanjutkan untuk menganalisa data. Baca metrik-metrik penting seperti drawdown, win rate, jumlah sinyal, RR, dan lain sebagainya, agar bahwa metode double bottom atau double top ini layak digunakan untuk trading. Dan tentunya ini menjadi salah satu gambaran kita dalam membuat metode yang cukup sederhana. Tidak perlu rumit, tidak perlu hal-hal teknis yang mungkin kita sendiri tidak memahami. Pastikan kita paham dengan apa yang kita formulakan. Tapi supaya metode ini benar-benar terbukti, kalian harus tahu bagaimana cara membacktest dan mengubahnya jadi data statistik dengan benar. Kalau kalian mau panduan lengkap, backtest metode, dan cara buat data statistiknya, ketik di komentar cara backtest metode. Nanti saya kirim linknya langsung ke DM kalian.